Bab 301, Mengetahui Masa Lalu Barbara 1. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Bagaimanapun, setelah berbicara lebih banyak tentang masa lalu Joey, kelompok itu akhirnya belajar lebih banyak tentang sosok tua ini. Dia telah melalui masa-masa sulit di awal hidupnya, dan setelah itu, dia menghabiskan sebagian besar waktunya bepergian melintasi bagian utara benua tengah. Akhirnya, beberapa bulan lalu, dia pernah menjadi korban penculikan mantan kelompok Del di Kerajaan Akhir. Setelah mereka selesai membicarakan Joey, kelompok beranggotakan 5 orang itu sudah makan malam. Saat ini, beberapa pembantu rumah tangga sedang menyajikan makanan penutup untuk para tamu. Makanan penutup ini disajikan dalam cangkir khusus yang transparan sehingga mereka semua dapat melihat makanan penutup yang ada di sana. Isinya 3 lapisan, bagian bawah berwarna kuning muda, terbuat dari pasta manis, lapisan kedua berwarna kuning tua, dengan beberapa potong nanas, dan lapisan krim putih. Ada juga beberapa hiasan yang bisa dimakan di atas makanan penutup, yang menghiasinya. Ah, kenikmatan nanas, makanan penutup favoritku. Abi berkomentar dengan suara rendah sambil melihat ke arah Minos dari samping. Sepertinya kamu belum lupa, dia berpikir sejenak. Namun, saat temannya mencicipi makanan penutup dan mengawasinya di sudut, Minos memikirkan sesuatu yang sangat berbeda. Saat ini, dia sudah mendengar cerita Robin dan Joey, dan yang tersisa hanyalah mendengar masa lalu Barbara. Sejauh ini, apa yang didengarnya tidak terlalu bermasalah, karena ancaman atas apa yang menimpa Joey sepertinya masih jauh dari mereka. Dan Robin muda, sebaliknya, tidak punya apa-apa selain berkontribusi pada Dataran Hitam. Bagaimanapun, dia sudah mendengar sedikit tentang masing-masing sebelum pertemuan ini. Dia tahu karena Peter bahwa Barbara adalah orang yang paling rumit. Dan karena itu, dia semakin penasaran untuk mendengar ceritanya lebih detail daripada sedikit yang diceritakan oleh sersan itu. Dia kemudian memandangnya dan mulai berbicara. Barbara, aku mendengar sedikit tentangmu dari Peter, tapi aku masih memiliki banyak rasa ingin tahu. Oleh karena itu, aku ingin tahu lebih banyak tentang asal-usulmu di Kerajaan Akhir. Setelah dia mengatakan ini, Barbara, yang saat itu sedang memegang sendok di mulutnya, memperhatikannya sejenak dan kemudian mulai berbicara, masih mencicipi makanan penutup dari waktu ke waktu. Yah, sebagai permulaan, awalnya aku seperti Peter, orang biasa yang terlahir dengan bakat hitam dalam keluarga sederhana. Karena itu, seperti kebanyakan orang dengan kondisi seperti saya bergabung dengan keluarga bangsawan segera setelah saya berusia 10 tahun dan mulai berkultivasi. Di kekuatan mana kamu menjadi bagiannya? Tanya Abi. Mendengar hal tersebut, Barbara memandang teman Minos dan langsung menjawab. Saya adalah bawahan keluarga Smith, sebuah keluarga bangsawan di Kerajaan Akhir. Keluarga Smith dulunya adalah organisasi skala menengah di negara bagian itu, dan merupakan salah satu dari 19 keluarga bangsawan di sana. Oh, keluarga Smith ya, kudengar kekuatan keluarga ini tidak kecil dan mereka tidak terlibat dalam urusan perang. Abi berkomentar sejenak, mengingat informasi tentang keluarga ini. Maafkan kekasaran saya, tapi sebagai organisasi seperti itu, bagaimana bisa sampai hancur dalam perang antar keluarga? Kemudian, dia langsung ke pokok permasalahan. Kerajaan Akhir bukanlah tempat yang damai, seperti halnya dimanapun di dunia spiritual. Akan selalu ada bahaya dimanapun di dunia kultivasi. Namun, negara bagian ini selalu berbeda dari negara bagian lain di kawasan ini. Misalnya, perbudakan tidak diperbolehkan di tempat itu, yang sudah menunjukkan bahwa keluarga kerajaan tidak sepenuhnya lalai. Sistem keuangan juga sangat penting di tempat itu karena bank-bank terbesar di wilayah ini berasal dari negara bagian tersebut. Dan justru karena fakta ini, Kerajaan Akhir memiliki kekuatan militer yang lebih sedikit dibandingkan kerajaan lain di wilayah ini. Di tempat-tempat seperti Kerajaan Brown, atau Kerajaan Cromwell, kekuatan terkuat selalu terlibat dalam urusan militer. Hal serupa juga terjadi di sebagian besar negara bagian lain di kawasan ini. Lagi pula, siapapun yang memiliki tangan terhebat di dunia spiritual bisa memerintah. Hasilnya, kenyataan ini telah mengakar di sebagian besar wilayah Minos. Namun, karena Kerajaan Akhir dekat dengan Laut Utara dan Pulau Elf, jumlah tambang kristal kelas menengah di negara bagian itu tidak sedikit. Jadi, tentu saja, keluarga-keluarga di sana berkonsentrasi pada urusan keuangan di wilayah tersebut,
dengan beberapa keluarga memiliki bank di mana orang dapat menukarkan kristal dengan tingkat yang berbeda-beda. Dengan demikian, hal ini telah menjauhkan mereka dari negara militeristik, yang berfokus pada konfrontasi dan ekspansi, di mana biasanya yang terkuat adalah keluarga para pejuang. Namun yang jelas, bukan berarti mereka tidak memiliki kekuatan. Jika itu yang terjadi, maka mereka sudah lama musnah dan kehilangan wilayahnya karena penjajah. Namun selain keluarga bankir yang kuat, mengingat kemampuan finansial mereka, keluarga kerajaan di negara bagian tersebut dapat dianggap sebagai yang terkuat di seluruh wilayah utara benua tengah. Keluarga Charlin. Begitu besarnya kekuatan keluarga ini sehingga ada pepatah terkenal yang mengatakan bahwa bahkan kaisar spiritual level 60 tidak akan memiliki keberanian untuk menantang mereka. Akhirnya, karena semua ini, kerajaan akhir menjadi jauh lebih stabil dibandingkan negara-negara lain di kawasan ini. Karena itulah Abi penasaran. Dia, atau lebih tepatnya keluarga Miller, belum mengetahui alasan pasti jatuhnya keluarga Barbara, dan ini membuat mereka penasaran. Mengapa kekuatan non-perang, pemilik bank regional yang penting, bisa dihancurkan dalam waktu sesingkat itu? Sekadar memberi gambaran, hingga sekitar setahun yang lalu, keluarga Smith masih belum tersentuh, dan tetap berjalan baik seperti biasanya. Namun, hanya dalam selang waktu yang telah berlalu, kekuatan itu telah dihancurkan, semua anggota pentingnya terbunuh dalam pertempuran. Selain itu, semua bawahan yang kuat telah terbunuh, dan sejauh yang diketahui publik, hanya beberapa bawahan yang lebih lemah yang dijual kepada bandit dan kelompok bajak laut. Di tempat itu, perbudakan tidak diperbolehkan, jadi itulah satu-satunya cara agar kekuatan yang menghancurkan mereka bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak lagi. Sedangkan kemungkinan untuk selamat dari keluarga itu, ya, itu tidak masalah. Sekalipun seorang bangsawan selamat dan cukup berbakat, mengingat situasi saat ini, balas dendam apapun bisa memakan waktu ribuan tahun dan kemungkinan besar tidak akan berhasil. Bagaimanapun, suatu kekuatan yang telah kehilangan semua spesialis, sumber daya, teknik, basis, sekutunya akan menjadi seperti organisasi pada umumnya, pada tingkat paling bawah. Kembali ke ketinggian sebelumnya mungkin mustahil, karena mereka yang menghancurkannya akan terus bertambah kuat. Bagaimanapun, keluarga Smith menemui ajalnya secara tiba-tiba, dan hanya sedikit yang mengetahui kebenaran tentang apa yang telah terjadi. Dan pada titik ini, 4 orang lainnya yang memakan makanan penutup sedang menatapnya dengan penuh harap. Joey tua sudah menenangkan emosinya karena mengingat masa lalunya dan sekarang ingin tahu lebih banyak tentang wanita muda di sampingnya ini. Mereka telah menghabiskan beberapa bulan di kapal kelompok Del, tapi dia masih belum tahu persis apa yang terjadi padanya. Lagi pula, mereka bukanlah sahabat, jadi mereka hanya mengetahui dasar-dasar satu sama lain. Sedangkan bagi Robin, meskipun ilmu seperti ini baik untuk memperdalam hubungan, namun ia ingin mengetahuinya lebih banyak karena rasa penasarannya sendiri. Sama seperti kasus Abi. Dan akhirnya, Minos akan menjadi pemimpin wilayah ini di masa depan, jadi dia sudah khawatir untuk mengetahui hal-hal seperti ini kapanpun dia bisa. Barbara kemudian menghela nafas kekalahan dan kemudian mulai menjelaskan apa yang terjadi pada keluarga Smith. Semuanya dimulai sekitar 1,5 tahun yang lalu ketika salah satu kelompok keluarga kami menemukan sebuah kapal terdampar di pantai utara kerajaan. Pada saat itu, tuan muda keluarga Smith telah menemukan sebuah kapal kandas di pantai utara kerajaan akhir. Faktanya, mendiang tuan muda pernah menyaksikan momen ketika kapal itu kandas di lepas pantai tempat itu ketika terjadi pertempuran di dekatnya. Dengan laporan yang didistribusikan oleh markas besar, saya menemukan bahwa tuan muda telah melihat pertempuran beberapa raja spiritual dan binatang buas yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tapi binatang buas itu tidak hanya unik, tetapi mereka juga kuat, dan bahkan ada beberapa di tahap ke-6 budidaya. Barbara berkata sambil memasang ekspresi melankolis di wajahnya. Setelah tuan muda keluarga Smith melaporkan kejadian itu, sebuah kelompok telah dikirim dari markas untuk membawa binatang yang masih hidup ke wilayah mereka. Dan Barbara ada di grup itu. Karena itu, dia merasa semakin buruk atas semua yang terjadi pada kekuatan yang telah mengasuhnya. Dalam tindakan yang mengakibatkan berakhirnya keluarga itu, Barbara telah bertindak aktif. Jelas, dia tidak bisa disalahkan atas apa yang terjadi. Bagaimanapun, dia hanya mengikuti perintah. Namun, bagi orang sepertinya, merasa bersalah bukanlah hal yang salah. Mereka telah membuat kesalahan krusial, dan dia membenarkannya.
Saat dia mendengarkan ini, Minos menghindari menunjukkan keterkejutannya kepada semua orang di sana. Apakah ini kapal yang dibawa Emlyn ke benua tengah? Pada saat Barbara mengatakan hal ini terjadi, peristiwa ini terjadi pada waktu yang hampir bersamaan dengan pelarian Ibu Kila. Dia kemudian melanjutkan berbicara. Setelah Tuan Muda menyaksikan pertempuran itu beberapa saat, dia segera melaporkan semua yang dia temukan kepada keluarga. Setelah itu, tidak lama kemudian kami dikirim untuk mencari binatang buas itu. Dari apa yang diwariskan kepada kami, keluarga tersebut bermaksud memberikan perlindungan kepada makhluk spiritual yang selamat. Sebagai kekuatan menengah, keluarga Smith selalu mencari kemungkinan untuk menambah jumlah kami, dan ini tampak seperti sebuah peluang besar bagi kita. Dan meskipun monster yang lebih kuat telah mati dalam pertarungan sebelumnya, beberapa monster yang lebih lemah berhasil melarikan diri. Lagi pula, ketika kami mencari mereka, tidak sulit untuk melacak sebagian besar dari mereka, karena beberapa di antaranya adalah monster yang kuat, terluka akibat pertarungan itu. Dan, pada saat yang sama, mereka tidak mengetahui wilayah tempat mereka berada. Pada titik inilah kami melakukan kesalahan yang kemudian menyebabkan kehancuran keluarga Smith. Ucap Barbara sambil berlinang air mata mengingat beberapa adegan yang pernah ia saksikan. Sementara itu, 4 orang di sekitarnya memperhatikannya dengan cermat. Pada saat itulah dia akhirnya melanjutkan, setelah berhenti sejenak. Pada akhirnya, kami dapat mengumpulkan 13 binatang dari budidaya tahap kelima, sebagian besar dari ras yang berbeda. Semuanya baik-baik saja dengan kami. Lagi pula, para tetua telah berhasil membuat kesepakatan dengan binatang-binatang itu untuk kerja sama mereka. Sebagai imbalan atas perlindungan sesaat, setidaknya sampai mereka mencapai tahap budidaya ke-6, binatang-binatang itu telah setuju untuk bekerja untuk keluarga selama 1000 tahun. Banyak dari mereka berada di ambang kematian ketika mereka diselamatkan, dan itulah mengapa tidak terlalu sulit bagi kami untuk mencapai kesepakatan ini. Dia berkata dengan suara yang dalam. Tapi itulah yang dipikirkan Barbara dan anggota keluarga itu. Sebagai makhluk spiritual dengan potensi tinggi, semua spesimen yang telah menjadi pengungsi oleh keluarga Smith dapat hidup lebih lama dari sekedar 1000 tahun. Beberapa bahkan bisa hidup selama dewa manusia jika mereka mencapai potensi penuhnya. Jadi, sebagai imbalan atas bantuan di saat genting, binatang buas itu tidak akan keberatan membantu keluarga Smith hanya selama 1000 tahun. Keluarga sedang dalam suasana pesta. Lagi pula, ini adalah perjanjian yang dalam waktu kurang dari 1 abad dapat menghasilkan beberapa binatang spiritual dari tahap ke-6 budidaya. Dengan itu saja, kita dapat meningkatkan posisi kita di kerajaan dan menjadi seorang keluarga kelas 1. Bahkan mendapatkan wilayah dengan level yang lebih tinggi di kerajaan akhir tidak akan melampaui kemampuan kita. Dan setelah mendengar itu, Abi mengangguk setuju, merasakan bahwa keluarga Smith baru saja menjelaskan keadaannya. Sahabat Minos ini paham betul dengan tindakan yang diceritakan Barbara tersebut. Bagaimanapun, meskipun kekuatan di belakangnya sudah menjadi salah satu yang terkuat di kerajaan Brown, keluarganya sendiri masih berusaha untuk berkembang. Dan hal ini terlihat dalam perselisihan yang terjadi sekitar 8 tahun lalu ketika Raja Brown menyediakan lembah merah tak lama setelah kematian Albert. Keluarga Miller secara alami bergabung dengan keluarga Silva dan berusaha mendapatkan wilayah itu yang ditinggalkan oleh keluarga Merah. Pada akhirnya, organisasi-organisasi berpengaruh terus mencari lebih banyak kekuasaan, terutama organisasi-organisasi yang belum mencapai eselon teratas kekuasaan regional. Semakin banyak yang kamu punya, semakin banyak yang kamu inginkan. Itu adalah pepatah yang benar mengenai sikap keluarga bangsawan terhadap kekuasaan. Jika itu adalah penyebab jatuhnya keluarga Smith, maka mereka benar-benar mengalami nasib buruk. Kekuatan lain manapun di kawasan ini akan mencoba melakukan hal yang sama, bahkan keluarga saya. Jadi, Abi berpikir sendiri saat dia merasakan sedikit rasa dingin di punggungnya. Berdasarkan apa yang dia ketahui tentang keluarganya sendiri, Abi yakin bahwa kekuatan yang dimilikinya akan jatuh ke tangan keluarga Smith jika mereka mengetahui situasi seperti itu. Terkadang bersikap cuek adalah sebuah berkah tersembunyi. Pikirnya sambil memperhatikan wanita di depannya yang saat itu matanya memerah dan terus menceritakan kisahnya. Setelah beberapa minggu bersama monster-monster itu di markas kami akhirnya dilacak oleh manusia yang selamat dari pertempuran yang disaksikan oleh Tuan Muda itu. Pada saat itu, 3 raja spiritual datang meminta kami untuk menyerahkan monster-monster yang masih hidup itu kepada mereka.
Jika tidak, kita akan hancur. Dan yang jelas, keluarga Smith belum menyerah pada tuntutan, tidak masuk akal ketiga bajak laut itu. Lagi pula, sekuat apapun mereka, dengan 2 di level 54 dan 1 di level 55, itu masih merupakan sesuatu yang bisa ditangani oleh keluarga kami. Organisasi asal Barbara memiliki 17 raja spiritual, 5 di antaranya sudah berada di atas level orang-orang tersebut. Karena itu, mereka menolak tanpa berpikir panjang. Itu memang merupakan kekuatan yang luar biasa bagi bajak laut belaka. Tetap saja, itu masih jauh dari membuat kekuatan bangsawan menengah takut pada mereka. Tidak hanya itu, tapi, sebagai bajak laut, orang-orang tersebut tidak menerima dukungan dari keluarga bangsawan regional manapun dan hanya bersifat otonom. Dengan ini, tanpa latar belakang yang diakui atau dikhawatirkan oleh keluarga Smith dalam mendukung individu-individu tersebut, tidak ada ruang untuk negosiasi. Jelas sekali, para tetua mengusir ketiga orang itu dari markas kami, memberitahu mereka untuk tidak pernah kembali ke wilayah kami. Dan dalam jangka pendek, sepertinya hal itu berhasil. Kami tidak peduli dengan masalah ini selama beberapa bulan, dan ancaman dari mereka tiga bajak laut bahkan telah dilupakan. Dia kemudian berhenti sejenak, menghela nafas penyesalan yang dalam, lalu melanjutkan. Tetapi itu hanya ketenangan sebelum badai. Pada bulan-bulan ketika kami mengira masalah telah teratasi, ketiga individu tersebut bersembunyi di belakang layar, memanipulasi kekuatan lain yang bersaing dalam keluarga Smith. Hal itu tidak sulit untuk dilakukan. Lagi pula, ada beberapa keluarga sebesar keluarga Smith di kerajaan akhir, dan banyak di antara mereka yang senang mendapatkan keuntungan dari kehancuran kekuasaan tersebut. Organisasi-organisasi ini sudah menjadi pesaing dan memperdebatkan setiap wilayah dan sumber daya yang muncul. Dengan ini, ketika mereka melihat bahwa mereka memiliki kesempatan untuk melenyapkan keluarga Smith, karena bantuan ketiga bajak laut, beberapa keluarga di tempat itu mulai berkomplot melawan kekuatan di belakang Barbara. Bagaimanapun, ketika kami mengetahuinya, semuanya sudah terlambat. Kami diserang secara telak oleh tiga keluarga bangsawan dari kerajaan akhir dan ketiga bajak laut dari sebelumnya. Setelah pertempuran pertama terjadi, dalam waktu singkat, semua spesialis di keluarga kami telah terbunuh, dan yang selamat mulai melarikan diri. Dan itulah kasusku. Saat aku melarikan diri bersama sekelompok orang yang selamat, kami dikelilingi oleh anggota keluarga Hargraves. Mereka membantai para bangsawan kelompok kami dan menjual bawahannya ke kelompok bajak laut, seperti kelompok yang menjualku. Dia selesai berbicara sambil menggunakan sapu tangan untuk menyeka sebagian air mata dari wajahnya. Setelah Barbara selesai berbicara, keempat orang di sekitarnya terdiam, dengan pemikiran masing-masing yang berbeda. Mereka semua sudah selesai menyantap makanan penutup masing-masing yang telah disajikan sebelumnya. Saat ini, salah satu pegawai kediaman Minos sudah mengeluarkan semua peralatan kosong dari meja itu. Di saat yang sama, suara desahan terdengar di sekitar sana. Ah, jadi ini cerita Barbara, keluh Joey dalam hati. Walaupun masa lalunya cukup berat, namun hal itu tidak menyurutkan niatnya untuk menyesali cerita sedih orang lain. Di sisi lain, Abi merasa matanya akhirnya terbuka. Sebagai seorang wanita bangsawan muda dari keluarga Miller, dia tidak pernah memikirkan organisasi ini dengan cara yang rentan. Bukannya dia berpikir bahwa kekuatan tidak akan terkalahkan, tapi dia merasa cukup yakin dengan kekuatan keluarganya. Namun, mendengar bagaimana keluarga Smith menemui ajalnya, teman muda Minos ini mau tidak mau memikirkan kembali cara bertindaknya. Selalu ada kekuatan yang lebih besar dari milikmu. Tampaknya itulah kebenarannya. Dia berpikir dalam hati, merasa sedikit kasihan atas apa yang terjadi pada keluarga bangkir itu. Sedangkan untuk dua orang lainnya, Robin terkesan dengan betapa tidak stabilnya status sebuah keluarga besar, dan Minos memikirkan organisasi yang telah muncul di hadapannya lebih dari sekali. Pertama, ada situasi dengan Emlyn, lalu kelompok yang menculik Peter, dan sekarang ini, dia merenung dengan hampa. Situasi pertama hanya kebetulan. Mereka tidak akan datang ke sini jika badai di Laut Utara tidak melemparkan mereka ke kerajaan akhir. Situasi dengan keluarga Smith ini adalah konsekuensi dari situasi pertama. Tetapi mengapa kelompok ini, bajak laut segitiga darah, membiayai kelompok seperti yang menculik Peter? Hal seperti itu aneh. Pokoknya, tidak butuh waktu lama, dan Minos mengesampingkan pemikiran itu. Yah, aku minta maaf atas masalah yang kalian alami,
tapi aku menghargai kamu memberitahuku hal itu. Dia berkata sambil melihat ke arah Joey dan Barbara. Ngomong-ngomong, aku senang kalian memutuskan untuk bergabung dengan pasukanku. Sayangnya, kalian tidak dapat melakukan pendaftaran beberapa hari terakhir ini mengingat kita sudah masuk. Namun, besok masalah ini akan diselesaikan. Oh, apakah ini juga berlaku untukku? Abi bertanya dengan heran. Dia telah mengharapkan ini selama beberapa hari sekarang, tetapi dia belum menerima tanggapan apapun. Dan mendengar pertanyaan temannya, Minos mengangguk setuju dan berkata, besok kalian semua bisa bergabung dengan Black Lions Army secara resmi. Sebelumnya, mereka yang bertanggung jawab sibuk dengan seleksi, tapi tahap pertama acara ini sudah selesai. Setelah itu mereka berbincang beberapa saat lagi hingga akhirnya mereka berpamitan. Ketiganya yang datang untuk berbagi sebagian masa lalu mereka telah pergi ke rumah masing-masing sementara Minos dan Abi kembali melakukan aktivitas pelatihan. Abi pergi ke apartemen tempat dia tinggal di rumah besar ini, sementara Stuart muda pergi ke kerajaan tata ruang. Di kerajaan tata ruang, langit masih cerah di lokasi ini. Di saat yang sama, suhunya jauh lebih hangat daripada di rumah kota kering tempat Minos meninggalkannya sebelumnya. Pada saat ini, penguasa muda sedang bermeditasi di samping rumah besar di tepi danau sambil mengedarkan teknik budidayanya, nafas dewa matahari. Saat dia melakukannya, sinar cahaya berkumpul di sekelilingnya, sementara cahaya keemasan memenuhi sekelilingnya, secara bersamaan udara tampak terdistorsi. Seolah-olah suhu di area sekitar Minos jauh lebih tinggi dari yang seharusnya, aliran energi spiritual terus mengalir ke dalam tubuhnya dari berbagai kristal. Dan saat kristal bersinar, secara bertahap kehilangan intensitasnya karena penyerapan energi oleh tubuh Minos, dua rubah berada di dekatnya. Kila berlarian dengan keempat ekornya menjuntai sambil bermain bola yang terbuat dari wool. Dia telah mencapai level 30 dan semakin berkembang sejak serangan terhadap markas keluarga Chambers. Tidak seperti manusia, yang bergantung pada usia minimum untuk mulai bercocok tanam, sebagian besar hewan sudah mampu melakukannya beberapa hari setelah mereka dilahirkan. Faktanya, beberapa binatang dilahirkan dengan tingkat budidaya lebih tinggi dari level 0, seperti yang terjadi pada naga dan ras kelas 1 lainnya. Elf juga memiliki kualitas yang sama. Lagi pula, karena karakteristik ini, meskipun usia Kila baru 1 tahun lebih, ukuran tubuhnya sudah setengah dari Emlyn. Dan ini bukan hanya sesuatu yang eksternal, tetapi seluruh tubuh rubah kecil ini sudah bisa dianggap dewasa pada saat ini. Semua organ rubah ekor 9 akan terbentuk sempurna ketika salah satu dari mereka mencapai level 30, termasuk bisa bereproduksi. Namun, sama seperti manusia tingkat tinggi dan berbakat yang bisa mengalami kesulitan dalam bereproduksi, begitu pula binatang buas. Faktanya, untuk monster tingkat tinggi seperti kasus Emlyn dan Kila, kesulitan reproduksinya bahkan lebih besar dibandingkan manusia dengan potensi peringkat yang sama. Oleh karena itu, tidak akan mudah bagi makhluk-makhluk ini untuk bereproduksi, meskipun mereka memiliki semua kondisi yang mendukungnya. Namun, meskipun Kila sudah bisa dianggap dewasa dalam ras rubah ekor 9, perilakunya tetap sangat berbeda dari Emlyn. Bagaimanapun, ibunya telah hidup lebih lama darinya selama bertahun-tahun, dan karakteristik tertentu hanya akan berkembang setelah banyak pengalaman. Lagi pula, ketika Kila sedang bermain di tempat itu, Emlyn sedang duduk dengan murung. Di saat yang sama, matanya terpejam, dan ototnya sedikit gemetar. Saat ini, di sekelilingnya, sepertinya ada bola energi, yang perlahan berkontraksi dan terkonsentrasi di dalam tubuh rubah besar ini. Retakan, dan setelah beberapa saat, akhirnya terdengar suara khas dari tempat Emlyn berdiri. Bola energi yang terlihat secara halus tadi telah lenyap seluruhnya di dalam tubuhnya ketika Ibu Kila akhirnya membuka matanya. Aduh. Emlyn kemudian mengeluarkan beberapa suara dalam bahasa ibunya, merasakan euforia di tubuhnya yang dipenuhi energi yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Aku akhirnya mencapai level 51. Dia berpikir dalam hati, merasa senang atas kemajuannya. Karena tingkat budidayanya, rubah ini harus tinggal lebih lama tanpa maju dibandingkan sebelum dia mencapai tahap ke-6. Dan karena itu, dengan kemajuan yang tidak terlalu konstan, siapapun, baik manusia, binatang, atau elf, akan bersemangat untuk meningkatkan kekuatan. Selain diinginkan, hal itu menjadi lebih baik lagi di level yang lebih tinggi, ketika seseorang harus berlatih lebih lama untuk mencapai hal seperti itu.
Bagaimanapun, setelah beberapa saat, Minos mengakhiri sesi kultivasinya juga. Namun, dia masih belum melakukan terobosan. Saya semakin dekat ke level berikutnya, tetapi saya masih membutuhkan beberapa hari untuk mencapainya, dia berpikir sejenak sambil mengevaluasi tingkat kultivasinya. Setelah itu, dia merasakan kekuatan rubah itu telah meningkat pesat, dan segera dia pergi untuk berbicara dengannya. Perbedaan antara level 50 dan 51 adalah sekitar 30%, jadi kemajuan Raja Spiritual ini akan sangat signifikan. Dan sebagai pemimpin Black Plain Army, Minos mau tidak mau merasa senang merasakan kekuatan baru Emlyn. Sebelumnya dia mungkin pernah bertengkar dengannya, mengingat fakta bahwa tekniknya terutama bergantung pada kekuatan spiritual dan bukan kekuatan fisik. Namun, dengan tingkat kultivasi Emlyn yang baru, ia telah menjauh sedikit darinya, dan jika mereka berdua bertarung, ia mungkin bahkan tidak akan mendapatkan hasil imbang. Malam berlalu dengan cepat di kota kering, dan siang hari telah tiba ketika sekelompok 5 orang berbaris di salah satu ruang identifikasi di markas besar tentara setempat. Saat itu, ada 4 orang perempuan dan seorang laki-laki tua, dilayani oleh 2 orang laki-laki tua yang berseragam dengan pangkat kopral tertera di pundak mereka. Akhirnya tiba saatnya kelompok ini bergabung dengan pasukan Minos secara resmi di ruangan tempat kelompok 5 orang itu berada, areanya tidak terlalu besar. Hanya ada sebuah meja besar tempat 2 tentara yang hadir di sini ditempatkan. Selain itu, hanya barang-barang di meja itu yang memenuhi suasana tempat itu. Itu hanyalah situs pendaftaran tentara biasa di mana tentara dapat melakukan pendaftaran. Dengan begitu, tidak banyak yang bisa dilihat di lokasi ini. Akhirnya rombongan tiba hampir bersamaan, tak lama setelah dimulainya pengoperasian layanan ini di dalam kantor pusat setempat. Mereka semua penasaran dan bersemangat untuk akhirnya bergabung dengan tentara Minos dan mengenal institusi ini. Apalagi dalam kasus Abi yang sudah beberapa kali mencoba datang ke tempat ini namun selalu dihentikan. Karena kejadian ini, teman muda Minos sangat ingin tahu kenapa dia dilarang, padahal dia intim dengan penguasa setempat. Jika tidak ada yang berbeda di sini, aku akan kecewa. Dia berpikir dalam hati. Di sisi lain, 4 orang lainnya sangat ingin mengenal perpustakaan markas Black Plain Army. Keempatnya berbeda dari Abi dan tidak memiliki serangkaian teknik tingkat hitam. Karena itu, pemikiran keempat orang ini beralih ke topik ini. Bagaimanapun, setelah 2 tentara yang melakukan tugas identifikasi ini menyortir beberapa kertas di tempat itu selama beberapa waktu, salah satu dari mereka akhirnya menoleh ke arah kelompok dan berkata dengan nada meminta maaf. Selamat pagi, maaf kami membuatmu menunggu, namun kami masih harus menyelesaikan beberapa masalah terkait seleksi yang sedang berlangsung. Kopral ini tahu bahwa 5 orang di depannya ini akan menjadi sersan angkatan darat, satu posisi di atas miliknya. Dan dalam hal ini, bahkan jika mereka adalah pemula, dia tidak akan memiliki keberanian untuk berbicara dengan orang-orang ini dengan cara yang tidak terhormat. Lagi pula, tidak akan lama lagi mereka bisa menjadi pemimpin. Dan setelah meminta maaf karena membuat kelimanya menunggu beberapa hari untuk pendaftaran ini, kedua kopral itu menyapa seluruh rombongan. Kemudian salah satu dari mereka mulai berbicara tentang bagaimana prosedurnya. Yah, pertama-tama, Grand Tua dan aku akan mengumpulkan data dasarmu dan menunjukkan kartu identitasmu. Dia berkata dengan tenang sambil duduk di kursi di seberang meja itu, di depan 5 orang. Siapa di antara kamu yang ingin menjadi yang pertama? Dia bertanya. Mendengar ini, keempat orang itu memandang Abi hampir bersamaan, memberi isyarat agar dia memimpin. Lagi pula, tidak satu pun dari mereka yang mau memimpin seseorang yang dekat dengan penguasa setempat. Oke, saya akan menjadi yang pertama. Dia bergumam sambil sedikit senyum terbentuk di bibirnya. Dan akhirnya, Grand Tua mulai berbicara. Pada saat yang sama, kopral lainnya membuat persiapan dalam susunan spiritual yang ada di meja itu. Mari kita mulai dengan data dasarmu. Sebutkan nama, umur, asal-muasal, jenis kemampuan bawaan, status perkawinan. Dia menjelaskan semua detail yang perlu dilaporkan Abi untuk memasukkan informasi tersebut ke dalam identitasnya. Namaku Abi Miller, umurku 18 tahun. Aku dari Kerajaan Brown, dari Ruby City. Kemampuan bawaanku adalah salah satu tipe pendukung, kontrol saraf. Aku lajang. Abi kemudian memberikan semua informasinya sementara orang-orang tua di meja itu mencatatnya. Segera setelah dia selesai berbicara,
salah satu dari mereka memintanya untuk meletakkan tangannya di salah satu susunan di sana dan berkata, "Sekarang, mari kita uji karakteristik fisik dasarmu." Setelah itu, setetes darah keluar dari salah satu jari Abi, lalu tersedot ke dalam susunan yang tampak seperti layar hitam saja. Setelah itu, terdengar suara bising melalui benda itu saat data sedang diproses. Array ini lebih sederhana daripada yang digunakan dalam turnamen spiritual, dan karena itu, array ini jauh lebih kecil dan lebih murah. Sebaliknya, item ini tidak dapat memperkirakan usia seseorang sehingga memerlukan lebih banyak item tersebut. Bagaimanapun, meskipun karakteristik seperti fisik dan bakat jiwa hampir tidak berubah, keadaan sel seorang kultivator terus berubah. Hal ini membuat proses ini menjadi lebih kompleks, dan akibatnya, susunan pengujian fisik harus lebih kompleks untuk melakukan hal ini. Namun, Minos tidak keberatan mengetahui usia prajuritnya saat ini. Memahami karakteristik penting mereka sudah cukup baik baginya. Dan akhirnya, setelah 3 menit mengeluarkan suara aneh, layar hitam Array menampilkan beberapa karakter dengan data biologis Abi. Old Grand kemudian bergumam pelan ketika dia membaca informasi itu dan mencatatnya di ide Abi. Bakat hitam, fisik tingkat suci, wow, level 42, baiklah, Mes, Abi, sekarang kami tinggal mendaftarkan tanda jiwa Anda. Prajurit lainnya berkata sambil melewati Abi sebuah artefak yang sangat mirip bola lampu. Oh, bahkan ada itu di sini. Dia bertanya dengan heran. Abi tidak menyangka pasukan baru Minos sudah menjaga status vital prajuritnya. Dan melihat keterkejutannya, Grand Tua kemudian menjelaskan kepada mereka semua. Untuk saat ini, hanya prajurit berpangkat sersan yang dapat mendaftarkan catatan jiwanya. Jadi, beginilah, keempat orang lainnya berpikir secara bersamaan. Setelah beberapa saat terkejut, Abi kemudian mengedarkan energi spiritualnya untuk meletakkan artefak tersebut, hingga menyala sepenuhnya, dalam warna putih pekat. Lampu jiwa yang terkenal tidak memerlukan penggarap untuk mengambil sebagian dari jiwa mereka agar berfungsi. Tidak, jika seseorang mencoba melakukan hal seperti itu, terutama pada level ini, hanya kematian yang menunggu mereka. Sebelum pemadatan jiwa, yang terjadi pada kultivasi tahap ke-8, segala upaya untuk memanipulasi jiwa akan mengakibatkan kematian seketika. Bagaimanapun, untuk sekadar membuat catatan jiwa, satu-satunya hal yang diperlukan adalah seorang kultivator melepaskan energi spiritualnya ke dalam susunan status vital. Benda seperti itu dapat menjaga gejolak yang berasal dari jiwa para penggarap dan menyimpan keadaan jiwa orang tersebut. Seolah-olah benda ini terhubung dengan jiwa seseorang, itu mewakili status. Itu berfungsi seperti mengirim dan menerima gelombang. Jiwa memancarkan fluktuasi spesifik, dan susunannya dapat mengubah sinyal ini menjadi sinyal penting. Jika individu dengan tanda jiwa tersimpannya meninggal, susunannya akan berhenti menerima emisi ini dan secara bertahap memudar. Adapun mengapa seorang kultivator hanya melepaskan energinya pada benda ini, itu terkait dengan penyerapan spiritual. Ketika makhluk hidup menyerap energi bebas di alam, energi tersebut melewati organ indera dan berubah menjadi sesuatu yang sedikit berbeda. Perbedaan ini hampir tidak signifikan, namun cukup untuk membedakan dua makhluk hidup yang berbeda. Itu seperti sebuah tanda, yang menjadikan spiritualitas makhluk hidup itu unik, seperti sidik jari manusia. Dan untuk jangkauan item tersebut, item ini memang sangat efektif mengenai fitur tersebut. Faktanya, lampu spiritual tingkat rendah dapat menyimpan status vital seseorang pada jarak berapapun di dunia spiritual. Bahkan jika seseorang berada di benua tengah dan jejak jiwa mereka berada di benua binatang yang jauh, susunan ini akan tetap berfungsi. Namun yang jelas, waktu respons antara kematian penggarap dan matinya lampu dapat bervariasi tergantung pada jarak. Namun perbedaan ini tidak akan terlalu signifikan. Terlepas dari jarak ini, akhir dari seseorang dengan tanda jiwanya yang terselamatkan akan diketahui pada hari yang sama dengan kejadian tersebut. Bagaimanapun, Abi sudah mengetahui cara kerja item ini, karena dia telah membuat rekor seperti ini di markas besar keluarga Miller. Akhirnya, setelah beberapa waktu, dia selesai menyinkronkan fluktuasi jiwanya dengan susunan itu. Baiklah, Mes, Abi, itu saja. Tunggu sebentar sementara kami mendaftarkan yang lain, dan identitas Anda akan siap. Salah satu dari dua kopral berkata sambil memberi isyarat kepada anggota kelompok lainnya. Dan tidak butuh waktu lama untuk melakukan prosedur yang sama pada keempat orang tersebut. Setelah Abi,
Eda mengambil gilirannya, karena dialah yang terkuat di sana. Orang-orang ini tidak ingin memusuhi dia, dan setelah pengawal teman Minos adalah Joey, diikuti oleh Barbara dan terakhir Robin. Semuanya menjawab pertanyaan kedua prajurit itu tanpa mengulur waktu, lulus tes fisik, dan menandai jiwa mereka di susunan status vital. Dan akhirnya, identifikasi kelimanya sudah siap. 5 sersan baru, dan salah satunya sudah level 48. Jadi, Grand Tua berpikir dalam hati sambil memijat dagunya dengan puas. Setelah selesai melakukan identifikasi rombongan beranggotakan 5 orang tersebut, kedua prajurit tersebut segera membagikan identitasnya. Itu semacam kartu berbentuk persegi panjang, transparan dan setipis selembar kertas. Namun, barang ini cukup berat untuk volumenya, beratnya sekitar 1 kilogram. Bagaimanapun, ini adalah kartu identitas yang dibawa setiap prajurit, yang melaluinya mereka dapat mengakses markas besar, mengumpulkan poin, menjalankan misi, singkatnya, mengatur aktivitas mereka di ketentaraan. Dan ketika kelima orang itu melihat kartu transparan kecil di tangan mereka, Grand Tua berbicara lagi. Saat Anda menggunakan identifikasi ini, Anda akan mendapati bahwa otoritas Anda di dalam ketentaraan akan ditangguhkan. Akibatnya, Anda tidak akan dapat memimpin tim manapun atau menjalankan misi sendiri. Mendengar ini, Barbara yang pertama bereaksi, mengerutkan kening. Apa artinya ini? Setiap posisi di tentara lokal memiliki waktu minimum yang harus dipertahankan oleh prajurit. Misalnya, seorang pelajar harus menghabiskan 6 bulan di tentara untuk mendapat kesempatan dipromosikan ke pangkat perekrutan. Seorang perekrut membutuhkan 1 tahun untuk menjadi prajurit. Kemudian, seorang prajurit membutuhkan 2 tahun untuk menjadi kopral, dan terakhir, seorang kopral membutuhkan 4 tahun untuk menjadi sersan. Prajurit tua lainnya yang ada di sana menjelaskan. Setelah itu, Grand berbicara lagi. Kalian baru saja bergabung dengan tentara, jadi jelas, tidak mungkin kalian bisa memperoleh kekuatan sebanyak yang dimiliki seorang sersan. Oleh karena itu, fungsi kalian akan dibekukan hingga kalian mencapai sebagian dari waktu minimum yang disyaratkan ini. Tetapi, tentu saja, kami tidak akan membuat orang-orang yang berkuasa dan bertalenta mendapat penghasilan lebih rendah atau berada di bawah pengawasan orang-orang berpangkat lebih rendah. Anda telah diberi hampir semua hak yang sama dengan seorang sersan, tetapi Anda tidak akan memiliki hak tersebut untuk memimpin siapapun di ketentaraan, setidaknya sampai kamu menyelesaikan periode itu. Akhirnya, sementara itu, apapun kejadian yang terjadi, Anda harus bergabung dengan kelompok sersan yang baik, yang akan menjadi pemimpin jangka pendek Anda. Mendengar hal tersebut, kelima orang tersebut sepertinya memahami alasan di balik aturan ini. Namun, mereka masih merasa sedikit tidak nyaman dengan hal itu. Lagi pula, tak seorang pun akan puas dipimpin oleh seseorang yang tidak mereka kenal dan mungkin bahkan tidak lebih kuat dari mereka. Dan saat dia memikirkannya, Abi menyadari sesuatu yang penting dan kemudian bertanya. Jika itu benar, bagaimana sersan tentara saat ini dapat menjalankan peran mereka sepenuhnya? Saya yakin Minos tidak datang lebih dari 3 tahun. Itu dengan sendirinya akan menghalangi Anda untuk memiliki kopral. Grand dan prajurit tua lainnya kemudian mengangguk setuju, dan salah satu dari mereka menjawabnya. Nyonya Abi benar, tapi dalam hal ini, Tuan Muda menyetujui tindakan sementara untuk menyelesaikan situasi ini. Semua prajurit Angkatan Darat yang sudah terdaftar dalam seleksi pertama akan memiliki pangkat yang sama dengan yang seharusnya, hanya dengan mempertimbangkan level mereka. Adapun nanti, 10 tahun sejak pembentukan tentara, artinya kita masih punya waktu 7 tahun lagi, akan berlaku aturan khusus. Menurutnya, seorang prajurit yang masuk tentara dengan pangkat X, akan memenuhi syarat, untuk naik ke peringkat berikutnya dengan hak penuh setelah mereka mencapai level minimum yang disyaratkan. Nyonya Eda, misalnya, baru-baru ini bergabung dengan tentara sebagai sersan dan biasanya harus tetap berada di pangkat itu selama lebih dari 14 tahun sebelum dipromosikan menjadi letnan, setara dengan raja spiritual. Namun, karena tindakan ini maka Tuan Muda dibebaskan, jika Nyonya Eda mencapai level 50 pada akhir 10 tahun ini, maka dia akan segera menjadi letnan. Grand menjelaskan dengan puas. Dia tahu bahwa untuk sementara, kelima orang ini tidak akan memiliki kekuasaan di ketentaraan, tetapi mereka akan menjadi pemimpin dalam waktu kurang dari 7 tahun dengan ukuran seperti itu. Grand tahu betul kecepatan membina orang-orang dengan bakat hitam dan teknik tingkat hitam, mengingat kehadiran Lee dan Allison.
Karena alasan ini, lelaki tua ini dapat memperkirakan level orang-orang ini dalam beberapa tahun ke depan. Akhirnya, setelah mendengar penjelasan seperti itu, mereka berlima agak tenang mengenai masalah ini. Meskipun waktu sekitar 7 tahun bukanlah waktu yang terlalu lama bagi mereka untuk menjadi raja spiritual, itu juga tidak terlalu sedikit. Dengan kemungkinan mempelajari teknik budidaya tingkat hitam, selain Joey, yang sudah berusia lanjut, mereka semua berharap untuk mencapai level 50 dalam waktu ini. Di sisi lain, mereka juga memahami perlunya aturan tersebut. Meskipun Minos mengundang mereka untuk bergabung dengan tentara dataran hitam, itu tidak berarti mereka akan menerima perlakuan khusus. Lagi pula, tak seorang pun dengan hati nurani sedikit pun akan membiarkan pendatang baru melakukan apapun yang diinginkannya, menggunakan wewenangnya untuk melakukannya. Oleh karena itu, masuk akal jika pada awalnya, mereka tidak akan memiliki banyak kekuasaan dalam organisasi sambil mempelajari cara kerjanya. Pada saat yang sama, mereka dapat bertemu dengan para prajurit dan tokoh-tokoh penting di ketentaraan. Mereka bahkan bisa mendapatkan kepercayaan dari bawahan atau mitra di masa depan. Hal seperti itu tidak akan terselesaikan dalam semalam, hanya dengan satu perintah. Bahkan jika Minos mengatakan, misalnya, Abi bisa memimpin mereka, tidak ada prajurit yang akan puas dengan hal itu. Remaja putri ini adalah orang asing yang tidak pernah membuktikan nilainya di mata mereka dan tidak mereka hormati sebelumnya. Dalam hal ini, bahkan jika mereka mematuhi perintah seperti Minos, jauh di lubuk hati mereka, para prajurit tidak akan pernah menerimanya tanpa alasan yang kuat. Dan Stuart muda memahami mentalitas itu dengan sangat baik. Dia tahu betapa sulitnya bagi seseorang untuk memaksakan diri pada sesuatu ketika mereka tidak mempercayai pemimpinnya sendiri. Seorang pemimpin yang hebat dapat mengeluarkan yang terbaik dari setiap prajurit karena strateginya yang dipikirkan dengan matang dan kepercayaan bawahannya kepadanya. Namun, jika tidak ada kepercayaan, bahkan dengan rencana yang baik, kemungkinan terjadinya kesalahan akan jauh lebih besar. Oleh karena itu, Minos tidak percaya bahwa memaksa prajuritnya untuk menerima perintah dari orang yang tidak mereka kenal atau percayai, hanya karena orang tersebut memiliki level yang lebih tinggi, adalah hal yang baik. Bagaimanapun, hal ini dapat dengan mudah diselesaikan dengan interaksi dari individu-individu ini, selama mereka memiliki status yang sama dalam ketentaraan. Pada saat yang sama, para prajurit baru ini, seperti halnya kelima prajurit ini, dapat mempelajari perilaku tentara sehingga ketika mereka mempunyai kekuatan, mereka tidak akan melakukan kesalahan. Akhirnya Eda lalu bertanya, jadi, apakah itu berarti aku akan dipimpin oleh orang berlevel 42 atau 43? Mendengar ini, kedua lelaki tua itu saling memandang dengan ragu, lalu salah satu dari mereka berkata, secara teori iya, tapi tidak pernah ada orang setingkat Bu Eda yang masuk tentara. Jadi kami tidak yakin. Hibah kemudian selesai, tapi saya yakin Anda akan langsung berada di bawah perintah Tuan Muda atau kepala pelayan Dilian. Itu tidak terlalu buruk, gumam Eda dengan suara rendah. Masalahnya di sini bukanlah memiliki hak yang sama dengan prajurit senior tetapi dipimpin oleh seseorang yang lebih lemah. Jika dipimpin oleh seseorang yang lebih kuat tetapi tidak Anda ketahui sudah cukup buruk, memiliki pemimpin yang lebih lemah dari Anda akan jauh lebih buruk. Mudah bagi bawahan dari keluarga bangsawan terkemuka seperti Eda untuk menerima perintah bangsawan seperti Abi, tapi itu hanya karena kekuatan itu sudah lama ada. Namun, di sisi lain, masing-masing bangsawan dari organisasi besar tersebut memiliki potensi untuk melampaui level bawahannya. Jadi, bukanlah hal yang memalukan bagi Eda, atau bawahan manapun yang memiliki kekuatan besar, untuk mematuhi perintah pemuda yang lebih lemah dari dirinya. Faktanya, ini adalah penghargaan bagi mereka, karena mereka bisa mendapatkan kontak yang berpengaruh di masa depan. Namun, berbeda dengan para prajurit di pasukan ini, kebanyakan dari mereka hanya memiliki bakat biru. Oleh karena itu, kelima orang ini sulit dilampaui oleh mereka. Dan itu adalah sesuatu yang bertentangan langsung dengan harga diri mereka masing-masing. Itu bukanlah sesuatu yang bersifat pribadi, dari kepribadian kelima orang ini, namun sesuatu yang bersifat budaya, yang berasal dari sejarah kultivasi jutaan tahun di dunia spiritual. Dengan pengaruh orang-orang yang berkuasa, tentara satu orang-orang di dunia ini telah belajar menghargai kekuatan individu. Jadi, meskipun tidak ideal untuk menerima perintah dari orang asing, jika orang-orang ini jauh lebih kuat atau memiliki bakat yang lebih besar, setidaknya itu bisa diterima.
Dan pemikiran seperti ini sudah lama menyatu dengan pemikiran populer di dunia ini. Hal itu telah menciptakan kebanggaan tertentu yang membuat orang-orang ini mempertanyakan apakah mereka benar-benar perlu melalui penghinaan, karena diperintah oleh orang-orang yang lebih lemah dan memiliki potensi yang lebih rendah. Bagaimanapun, setelah menerima semua panduan ini, kelompok tersebut menerima tas berisi beberapa barang, sebelum akhirnya meninggalkan tempat itu untuk melihat markas lainnya.